sesuatu untuk hidup itu melakukannya harus butuh alasan. Anda kenapa ambil meja? Saya mau duduk dengerin Anda. Saya selama ini darah tinggi. Jadi kata dokter saya nggak boleh marah-marah katanya. Jadi saya mencoba untuk tenang. Ini ada self healing. Saya melakukan yoga. Apa sih nikah muda? Nikah muda adalah nikah saat usianya masih muda. Ya iyalah. Anda sudah mulai bisa mengendalikan diri. Enggak, saya lihat. saya mengendalikan diri itu. Ya. Seseorang melakukan nikah muda pasti ada alasan. Saya punya survei, ada 4 besar nih yang menjadi kesimpulan saya. Alasan seseorang atau pasangan melakukan nikah muda. Itu yang pertama karena efektivitas, kemudian alasan biologis, alasan sosiologis, dan alasan ekonomis. Alasan efektivitas. Nikah muda itu lebih efektif, supaya nanti kalau tua dia nggak perlu nikah. Ya, karena muda sudah nikah. Itu lebih efektif. Ya artinya itu, kenapa alasannya melakukan nikah muda? Karena lebih efektif. Biar nanti tuanya nggak perlu nikah. Karena kan sudah nikah waktu muda. Paham? Masa gitu aja nggak paham sih? Enggak, Anda ini berharap nggak mereka paham di sini semuanya? Saya nggak berharap paham. Saya Iya. Ya tugas... sudah, Anda tidak terlalu berharap. Anda kemukakan saja. Gelas cincau, lu ngomong aja. Gua udah bilang jangan ngajak yang lain. Ngomong aja didengerin sama orang. Enggak. Saya heran. Saya begitu mudahnya merubah bentuk diri saya. Kadang plastik abon lah, gelas cincau lah. Saya nggak masalah disamakan dengan benda, tapi seenggak-enggaknya tetaplah benda jangan berubah-ubah. Saya jadi bingung. Saya harus mirip gelas cincau apa ban plastik? Ya, itu bermasalah memang. Tapi kalau begitu, terserah Anda deh, ceret. Kalau gini kan jelas. Jelas apa? Jelas apanya? Ya, itu alasan efektivitas. Alasan biologis. Ini terutama untuk kaum perempuan ya, karena kita tahu wanita itu menginjak usia 50 rata-rata ya. Itu kan sudah mengalami masa menopause. Iya. Tapi kan yang pause itu mennya. Terus? Ya menopause kan, men. Jadi laki-lakinya yang harus pause juga. Anda sepertinya nggak paham saya omongkan. Anda sepertinya tidak memahami apa yang saya bicarakan. Iya juga sih. Iya, saya juga sama. Dengan pertimbangan biologis yang seperti itu, wanita kenapa ada nikah muda? Karena wanita yang masih muda itu biasanya tidak tua. Dan dengan dia menikah muda, nantinya kalau bayinya lahir, bayinya juga masih bayi. Itulah yang diharapkan. Itu alasan biologis. Pak. Nggak, kalau saya lihat Pak Denny, kalau saya lihat dari sini Anda bukan seperti Hoshi Alka, tapi seperti keras sakit. Apa itu? Bukan keras sakit, ini kerasukan namanya. Apa ya, keras sakti maksud saya. Oh, keras. Ini baru sampai alasan biologis. Yang ketiga adalah alasan sosiologis. Kenapa menikah muda? Karena ketika kita menikah muda, yang mendampingi pernikahan itu banyak. Karena teman-teman kita masih banyak. Kalau nikahnya tua, keburu teman-teman udah mati, nggak ada yang mendampingi. Ya? Jadi jangan nanya lagi ambulan Mesir, Pak. Udah yang lain. Ini saya menyampaikan alasan, tapi saya berdiri pada posisi orang yang tidak setuju sebenarnya, tidak suka dengan menikah muda. Anda tuh sebenarnya tidak setuju dengan apa yang Tidak, Anda ini saya ungkapkan. lakukan survei untuk melihat alasannya. Dan alasan ini nanti bisa saya bantah dengan survei saya berikutnya. Survei Anda? Tentang risiko-risiko menikah muda. Oh nanti kalau begitu. Nanti survei itu. Saya mau tanya ke Anda tadi, apa akibat-akibatnya? Ini, saya melakukan survei yang sebenarnya tidak gampang ya. Karena pernikahan itu pilihan. Ini Anda kenapa seperti itu? Pak Denny. Jangan dong. Anda ya ngomong aja. Saya istirahat sejenak. Pak Denny, Ya. ini tidak menghargai.
Jadi di sini semua kan para pembicara di sini. Cara orang-orang menghargai orang itu beda-beda. Kamu percaya nggak di Afrika ada orangnya busalaman dia bisa meludah, itu tandanya dia menghormati. Jadi Anda jangan melihat dari tata cara. Sudahlah, ini cara saya menghormati dia, saya istirahat begitu. Seolah diskriminasi ketika yang lain bicara kan Pak Calontong ya. Anda berdiri memperhatikan dengan eye contact dengan jelas mata. Tapi ketika dia bicara Anda tidur-tiduran. Pak, kira-kira saya mau mukulin siapa nih? Oke, Cak. Saya mau dengar apa akibat-akibat negatif kalau misalnya orang menikah muda. Bisa saya mulai, Pak? Hiu ya hiu. Saya suka itu. Iya kan? You ya you gitu kan? You ya you. Nggak gitu juga, Silakan. Keles. Ini adalah hal yang sulit ya. Karena yang namanya pernikahan itu adalah pilihan. Pilihan. Jadi kita tidak menyatakan bahwa pendapat kita benar, pendapat orang lain salah, itu tidak bisa berlaku secara general. Karena ada yang setuju, ada yang menolak. Maaf, Ini bentar. hal yang Pak, itu susah. ketok aja, ada yang punya rumah Iya, Pak iya. dalam. Bu. Ini orangnya kosong kayaknya nggak ada. Pak, tolong Pak dihormati dulu Pak Calontong biar. Iya, saya Silakan. dengerin saya. Saya mendengarkan. Saya itu bisa multitasking. Anda percaya? Saya bisa mendengarkan dan saya bisa melihat. Ya iya, semuanya juga gitu. Ini Anda mulai terpengaruh saya. Amit-amit kepengaruh Anda. Anda jangan sembarangan loh. Oke, silakan. Dari 100 orang yang saya survei, ini masalah setuju dan menolak nikah muda ya. Iya. Dari 100 orang yang saya survei itu 80 menolak. Nikah muda. Menolak saya survei. Ngapain disebutin 100-nya? Ya karena sampel saya memang 100 orang. 80 Iya. menolak saya survei dan yang 20 setuju untuk tidak saya survei. Sama, dua-duanya tuh menolak sebenarnya. Dan sebenarnya himbauan saya sebagai orang yang sudah makan asam garam kehidupannya, jangan menikah kalau belum cukup umur. Apalagi nggak ada umur. Itu jangan sampai menikah. Karena apa? Resikonya luar biasa. Ini ya, Anda yang berpikiran bahwa ketika Anda menikah muda itu akan lebih enak karena nanti ketika anak-anak Anda dewasa, Anda masih Seumuran. terlihat muda. Iya, betul. Bisa mempersiapkan. Itu adalah hal yang salah. Justru itu akan menyulitkan anak Anda nantinya. Sulit apanya? Di undang-undang pernikahan yang disebutkan tadi perkawinan, itu untuk nikah harus izin orang tua. Orang tua. Nah, ketika anak Anda sudah saatnya menikah dan Anda masih muda, mereka nggak bisa minta izin kepada Anda karena Anda masih muda, belum orang tua. Apa nggak menyusahkan anak? Karena izinnya harus kepada orang tua. Tapi ketika Anda masih muda, oh, betapa sulitnya anak Anda nanti. Ini Ya bukan kan? orang tua nih Pak, kayaknya orang hutan nih Pak. Ini kita harus mikirin anak loh ya. Kalau orang itu ya biar kata 16 tahun kalau dia udah punya anak, orang yang 16 tahun itu jadi orang tua namanya. Nah, kenapa nggak disebut bapak ibu lebih aman? Ya maksudnya orang tua kamu ngerti sendirilah. Ya elah, ada anggap saya ini. Ya, Nggak usah pakai awalan ya elah gitu langsung aja. karena apa? Yang kita takutkan ketika kita tidak berpikir masak-masak ketika mau menikah, takutnya kita menikah bukan dengan jodoh kita yang sebenarnya. Kalau itu masih nggak masalah karena kita yang merasakan. Efeknya, kalau kita tidak menikah dengan jodoh kita, efeknya apa? Berarti jodoh kita tidak menikah dengan kita. Itu efek yang dihasilkan. Ya berarti kalau jodoh itu dia menikah, itu namanya jodoh.